Kajian Fathul Bari, Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, tentang keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana dalam kitab Manaqib ini Imam Bukhari mengungkap ya, keutamaan para sahabat yang merupakan ya, mereka itu ya manusia terbaik sepanjang masa, ya, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, ya, khairul quruni, ada juga yang khairun nas, ya, sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia di zamanku, yaitu mereka, ya, para sahabat. Nah, yang tentunya banyak keutamaan, keistimewaan, ya, yang bisa dan harus, gitu ya, yang bisa dan harus ya, dijadikan teladan, dijadikan contoh, dan mereka menjadi manusia terbaik itu karena mereka inilah yang secara sempurna, gitu ya, secara sempurna mengikuti dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, dan hasilnya pun jelas, gitu ya, mereka ini adalah manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Pantaslah, gitunya, kalau Rasulullah SAW menyabdakan demikian, manusia-manusia terbaik itu adalah sahabatku lah, kurang demikian, ya. Bab ke-9 sekarang, yaitu tentang keutamaan Ali bin Abu Thalib. Nah, sesuai dengan urutannya, urutan sahabat paling utama nomor 1 adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan. Nah, yang terakhirnya bab ke-8 ya, tentang Utsman bin Affan itu tentang pengangkatannya sebagai khalifah. Hadisnya sangat panjang ya, ada dua halaman gitu redaksi hadisnya. Nah, di mana hadisnya lebih atau dominannya gitu ya, mengisahkan peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab yang amat tragisnya dan menyayat hati, begini lah, sangat menyedihkan. Nah, sebelum beliau meninggal, ada salah seorang sahabat yang meminta suksesi, gitunya, untuk menunjuk suksesinya siapa gitu setelah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat yang ya inilah yang menjadi dewan, gitulah, dewan formatur untuk memilih khalifah berikutnya, yang ternyata kemudian Utsman bin Affan lah yang terpilih, dan tanpa gejolak, gitu ya, tanpa gejolak, tidak ada yang membantah, ya, tidak ada yang tidak setuju, aman gitu sebetulnya, ya. Nah, adapun seperti yang Rasulullah SAW sabdakan ya, di hadis-hadis sebelumnya, Utsman bin Affan itu termasuk orang yang dinyatakan masuk surga tanpa hisab, tapi nah itulahnya dengan jalan yang terjal, ya, jalan yang berliku. Nah, ternyata Rasulullah SAW pun sudah menyabdakan bahwa benteng terakhir Islam dan kaum muslimin itu adalah Umar bin Khattab, dan fitnah, yaitulah kemunduran, gitunya, kemunduran, pergeseran, kerusakan kaum muslimin, ya, bukan Islam sebetulnya, boleh juga sebut Islam, gitu ya, ya, kerusakan Islam dan kaum muslimin itu
dimulainya di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu yang oleh Rasulullah SAW disebutkan Utsman bin Affan termasuk yang dinyatakan masuk surga tanpa hisab, tapi ya itu jalannya terjal karena mulai banyak gitu, banyak merasakan banyaknya terjadinya kerusakan Islam dan kaum muslimin. Utsman bin Affannya sendiri, ya Utsman bin Affannya sendiri gitu ya, ya urutan ketiga bahkannya dari semua sahabat yang ratusan ribu, itu sahabat itu ratusan ribu jumlahnya, Utsman bin Affan itu urutan ketiga dari segi keutamaan, itulah katakanlah hanya kalah oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ketiganya Utsman bin Affan. Nah, itu yang kemarinnya hadisnya panjang ya, itu intinya ya karena ya sampai bab ke-8 itu tentang keutamaan Utsman bin Affan ya, dengan hadis yang menerangkan tentang bagaimana Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Nah, sekarang bab ke-9. Babun manaqtibu Ali ibni Abi Thalibin al-Qurasyi al-Hashimi Abil Hasani radhiyallahu an. Ya, bab keutamaan Ali bin Abu Thalib al-Qurasyi, orang Quraisy. Rekan-rekan Abu Thalib itu kakak Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib ya, kakak sepupu gitu kan, kakak sepupu dari Rasulullah SAW. Abu Thalib bapaknya itu adik kakak kan dengan bapaknya Rasulullah SAW, Abdullah. Ya, Abdullah itu anak bungsu gitunya dari kalau nggak salah 10 bersaudara, semuanya anak Abdul Muthalib. Abdullah itu bapaknya Rasulullah SAW itu bungsu. Abu Thalib, Al-Abbas, nah Ibnu Abbas berarti sama, itu juga kakak sepupunya Rasulullah SAW. Kalau Ibnu Abbas ya tidak menjadi khalifah. Ali bin Abu Thalib anaknya Abu Thalib, kalau Ibnu Abbas itu anaknya Al-Abbas, itu dua-duanya kakak sepupunya Rasulullah. Al-Qurasyi orang Quraisy, Al-Hashimi Bani Hashim, nah Rasulullah Bani Hashim. Ya, ini kan pokoknya kakak sepupunya, bukan orang lain, masih sangat dekat berarti hubungan saudaranya dengan Rasulullah SAW. Abul Hasan. Nah, Abul Hasan, nah inilah budaya di sana. Abul Hasan disandarkan kepada anaknya, yaitu sangat terkenal kan, anaknya Ali bin Abu Thalib, cucunya Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Ya, Abul Hasan ya berarti disandarkan ke anaknya, yaitu Hasan. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Aliyin. Nah, ini di judulnya ini ya Imam Bukhari seolah-olah memunculkan lebih dulu keutamaan Ali bin Abu Thalib. Jadi ini dimasukkannya di bawah judulnya, belum ke hadisnya. Wa qala Nabiyyu, padahal hadis kan ininya, Nabi bersabda, hadis berarti kalau sabda Nabi. Tapi ini dimasukkan gitunya di bawah judul atau termasuk judul. Nah, seolah-olah di sini Imam Bukhari ingin memunculkan terlebih dahulu lahnya yang paling menjadi keutamaan Ali bin Abu Thalib adalah ya, Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, anta minni wa ana minka. Ini ungkapan luar biasanya kalau Rasulnya sebagai seorang Rasul gitu mengatakan seperti ini. Kamu anta minni, kamu adalah bagian dariku.
wa ana minka, dan aku adalah bagian dari kamu. Kan bisa dibayangkan Rasulullah SAW nih mengatakan seperti itu kepada seseorang. Artinya orang ini siapa, bukan siapa, orang seperti apa ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan demikian. Anta minni, engkau adalah bagian dariku, wa ana minka, dan aku adalah bagian dari kamu. Apa namanya? Satu jiwa, Allah. Satu jiwa teh asa jadi asa bobotoh itu. Nah, demikian rupa lah gitunya, ini dimunculkan lebih dulu nih oleh Imam Bukhari ini. Waqala Umaru, satu lagi ininya nih hadis nih, Umar nih berkata, waqala Umaru, Umar berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Umar berkata, Nabi Rasulullah SAW wafat, ya, Rasulullah SAW wafat, wa huwa anhu radin, beliau dalam keadaan ridho kepadanya, kepada Ali bin Abu Thalib. Nah, ini juga ada kan di yang nu mana nu kamar itunya ini, yang ini nih, oh Umar bin Khattab. Kita nih baca lagi-laginya hadisnya tentang Umar bin Khattab itu, yang ini nih tentang ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ini gitunya, Rasulullah SAW ini wafat dalam keadaan ridho. Nah, termasuk Umar bin Khattab juga. Alah, lama mana? Yang ini nih. Kalau di hadis tentang Umar bin Khattab nih, di hadis yang ke-14 seperti ini nih ya. Ketika Umar bin Khattab ada yang menikam, ya Umar bin Khattab tentu merasa kesakitan. Nah, kemudian Ibnu Abbas datang menjenguk dan mengatakan sesuatunya untuk menghiburnya, membesarkan hatinya, menghiburnya gitu ya. Nah, dia mengatakan, Ibnu Abbas berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, walain karena zakat, ya meskipun ini kondisinya seperti ini, laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsanta suhbahu. Sungguh engkau telah menjadi sahabat Rasulullah SAW dan engkau itu sangat baiknya dalam apa namanya, engkau itu sangat baik sebagai sahabat Rasulullah SAW. Summa farok tahu wa huwa ankarodin. Nah, ini juga sama nih ya, yang seperti yang dikatakan Umar bin Khattab. Summa farok tahu, kemudian engkau berpisah dengan Rasulullah SAW ya. Ini kata-kata Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab. Kemudian engkau berpisah dengan beliau, wa huwa ankarodin, beliau wafat dalam keadaan ridho kepadamu. Ungkapan itu sangat atau cukuplah gitu menggambarkan Umar bin Khattab kah di hadis yang barusan, atau ini Utsman bin Affan juga ternyata demikian ya. Jadi orang yang seperti apa gitunya yang diungkapkan dengan kalimat ketika Rasulullah SAW beliau itu ridho kepadamu. Ini luar biasa berarti nih ya. Ya pantaslah nih kalau apa namanya ya, mereka ini nih ya dua kan yang disebut di hadis tadi Umar bin Khattab. Di hadis ini ya Umar bin Khattab mengatakan tuwfiya Rasulullah SAW wa huwa anhu radin. Rasulullah SAW wafat dan beliau dalam keadaan ridho kepadanya, kepada Utsman bin Affan. Nah, ini cukuplah menggambarkan dirinya orang seperti apa nih mereka yang diungkapkan dengan kata-kata demikian. Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau wafat dalam keadaan ridho. Ya pantaslah kalau ini nih Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan menjadi sahabat-sahabat
teratas gitulahnya, papan atas nih dalam hal keutamaan dan keistimewaan, yang ternyata itu juga kan terlihat itunya dari, karena apa namanya ya, kalau Imam Bukhari isinya, kalau Imam Bukhari kan memunculkan, meskipun ini dalam pembahasan sholat berjamaah tentang imam, ya karena di dalam Islam itu pemimpin imam itu imam segala-galanya. Seorang khalifah berarti dia imam sholat. Seorang khalifah berarti dia imam sholat. Seorang pemimpin pas berjamaah dimaklunkan, gagal tuh. Berjamaah nama dimaklunkan ka batur. Nah, ketika Abu Bakar sebagai khalifah, ya Abu Bakar sebagai imam. Kalau sholat berjamaah 5 waktu, Abu Bakar sebagai imam. Ya dulu Rasulullah SAW tentu pemimpin, ya Rasulullah SAW adalah pemimpin. Ya berjamaah 5 waktu. Apabila beliau sedang ada keperluan, ya apabila beliau sedang ada keperluan, apakah perang atau yang lainnya, beliau safar sehingga meninggalkan sholat di Masjid Nabawi, maka Rasulullah SAW akan menunjuk siapa yang mewakilinya sebagai imam sholat. Nah, Imam Bukhari memunculkan dalam hal ini kan, wa man ahaqqu bil imamah. Meskipun ini sholat, tapi ya seperti itu mestinya. Pemimpin kaum muslimin itu berarti dia sebagai imam sholat berjamaah yang 5 waktu. Nah, Imam Bukhari memunculkan ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Ahli ilmu dan al-fadlu. Nah, kalau al-fadlu itu adalah amal dan akhlak. Itulah amal dan akhlak. Abu Bakar lah yang paling utama. Di bawah itu Umar bin Khattab, di bawah itu Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Pasti ininya mereka menjadi imam gitu kalau sholat berjamaah. Jadi pemimpin atau kumaha berjamaah lagi henteu gitu mah bahas lagi kumaha tuh. Kalau sebagai pemimpin sholat berjamaah lagi henteu mestinya gitu kan, sebagai imam sholat berjamaah 5 waktu. Nah, Ali bin Abu Thalib ini kan tentang Ali bin Abu Thalib. Dia ini ya tadilahnya sepupu, kakak sepupunya Rasulullah SAW. Ya, karena Abu Thalib itu adalah kakak dari kakak teh kurang Melayu mah awewe atau abang itulah laki. Abang. kakak mah perempuan. Kakak laki-laki gitu dari angor disebut kakak. Dari bapaknya Rasulullah SAW, sehingga Abu Thalib itu suka pamannya Rasulullah SAW. Ali bin Abu Thalib lahir 10 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi. Ali bin Abu Thalib itu lahir 10 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Berarti kan ketika menjadi nabi, Ali bin Abu Thalib itu berumur 10 tahun. Kemudian hijrah. Kemudian masa kenabian di Mekah itu 13 tahun. Jadi waktu hijrah Ali bin Abu Thalib itu umur 23 berartinya. 10 tahun di Madinah Rasulullah SAW meninggal. Jadi umur Abu Thalib ketika Rasulullah SAW meninggal itu adalah 10 tambah 13 tambah 10. Jadi
berapa? 33 ya. Ali bin Abu Thalib waktu Rasulullah meninggal itu umur 33 tahun. Iyalah kan apa namanya yang kemudiannya. Kemudian Ali bin Abu Thalib ini kan menikah dengan Fatimah. Jadi menantunya Rasulullah SAW. Ali bin Abu Thalib itu antara Fatimah gitunya dan Ali bin Abu Thalib, yang lebih dulu meninggal itu Fatimah. Ya, Fatimah itu meninggal tidak lama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hanya berjarak 6 bulan. Rasulullah SAW wafat, 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Dalam usia 28 tahun nih Fatimah. 6 bulan. Nah, Ali bin Abu Thalib umur berapa waktu Rasulullah meninggal? 33 kan. 6 bulan kemudian masih lah umurnya 33. Jadi Fatimah meninggal di usia 28 tahun, Ali bin Abu Thalib umurnya 33. Nah, ininya waktu kelahirannya yaitu 10 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal. Dan qad robahun Nabi sallallahu alaihi wasallam min sogrihi. Ali bin Abu Thalib itu ini selisih umur gitu ya. Jadi selisih umurnya waktu Rasulullah diutus menjadi nabi kan Abu Thalib itu umur 10 tahun. Sebelum menjadi nabi, bahkan setelahnya kan, sebelum menjadi nabi, Rasulullah SAW itu kan di bawah asuhan Abu Thalib. Rasulullah SAW itu lahir yatim, diurus oleh kakeknya, ternyata tidak lama Abdul Muthalib kakeknya meninggal, diurus oleh ibunya dulu gitu ya, diurus oleh ibunya Aminah, tidak lama meninggal, kemudian diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib, tidak lama juga meninggal, kemudian diuruslah oleh Abu Thalib sampai menjadi nabi. Jadi pantas kalau Rasulullah SAW itu ya selain saudaranya sangat dekat dengan Ali bin Abu Thalib, karena Rasulullah sendiri itu sejak kecil itu di bawah asuhan Abu Thalib. Bahkan sampai setelah menjadi nabi, Abu Thalib itu menjadi pelindung Rasulullah SAW. Ya, Abu Thalib itu menjadi pelindung Rasulullah SAW. Tapi ternyata Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir, tidak mau masuk Islam. Itu yang amat sangat menyedihkannya bagi Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW itu mengatakan seperti ini kepada Abu Thalib, seolah-olah kalau bahasa kitanya berani pasang badan. Itunya kepada Abu Thalib, ya wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah biar aku nanti yang pasang badan di hadapan Allah, itunya untuk membela Abu Thalib. Tentu sangat besar ya, jasa Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Dan pantaslah kalau Rasulullah SAW kemudian ini sangat itu menyayangi Ali bin Abu Thalib, sangat menyayanginya. Rasulullah SAW sangat menyayangi Ali bin Abu Thalib. Dan memang juga setelah masuk Islam, juga kontribusinya, jasanya Abu Thalib itu bagi Islam itu sangat besar. Jadi amat sangatlah Rasulullah SAW menyayangi, selain karena ikatan keluarga, juga karena kontribusinya gitu ya, jasanya terhadap Islam seperti Abu Bakar dan yang lain itu sangat besar. Nah, Rasulullah SAW itu bahasa Sunda nama kaasuh, itulah kaasuh Abu Thalib oleh Rasulullah, kaasuh. Berarti kan selisih umurnya berapa?
30 tahun ya. 30 tahun ya, ketika Rasulullah menjadi nabi kan umur 40. Ali bin Abu Thalib ketika Rasulullah menjadi nabi itu umur 10. Ya keasuh itulah, pantas lah. Kalau apa namanya selain saudara juga tadinya muncik yang namanya asaka anak ke Abu Thalib mah. Ya Rasulullah SAW kepada Abu Thalib asaka anak, nah, memang merawat, mengasuh. Ya Rasulullah itu merawat, mengasuh Ali bin Abu Thalib itu sejak kecil. Dengan selisih umur sekian, ya kemudian kan Rasulullah SAW ini sejak ditinggalkan ibunya, ditinggalkan kakeknya, kan dirawatnya itu oleh Abu Thalib. Maka Ali bin Abu Thalib itu ya terus itu bersama Nabi sejak sebelum menjadi Nabi, sejak anak-anak, sejak lahir, kemudiannya sejak lahir itu Rasulullah SAW itu ikut merawat Ali bin Abu Thalib. Ya ikut apa namanya ngasuh, ngajak bermain dan sebagainya gitu kepada Ali bin Abu Thalib. Dan tidak pernah berpisah, ya tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW itu, ya sehingga Rasulullah SAW wafat. Ini barangkali tergambarnya kedekatan Ali bin Abu Thalib dengan Rasulullah SAW. Kemudian kan menjadi menantunya juga, di mana apa namanya menikah dengan Fatimah, ya, di mana Fatimahnya sendiri Rasulullah SAW pun mengatakan seperti ini, seperti yang dikatakan kepada Ali bin Abu Thalib. Mungkin kalau dalam bahasa kitanya, Fatimah itu adalah belahan jiwaku. Siapa yang melukainya, menyakitinya berarti menyakitiku. Nah itulah Rasulullah kepada Fatimah. Yang kemudian menikah dengan Ali bin Abu Thalib. Wah ini berartinya Rasulullah SAW Fatimah itu anak kandungnya. Kemudian Ali bin Abu Thalib itu yang orang gitunya yang sangat dicintai oleh Rasulullah sejak anak-anak. Ini rumah apa namanya rumah tangga gitunya Ali bin Abu Thalib dan Fatimah ini ya dua orang ini. Mereka ini orang-orang yang sangat itunya dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah Ali bin Abu Thalib itu ya, bersama Nabi sejak lahir tadilahnya, sejak anak-anak, dan tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW wafat. Ibunya, ibu Ali bin Abu Thalib, namanya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim. Jadi tidak jauh juga nya Bani Hashim kene, Bani Hashim kene. Saaki, sauyut, menikahnya itunya dengan bukan orang yang jauh katakanlah di sini ya, masih bin Hashim kene. Nama ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim. Dia ini ibunya ini masuk Islam. Kalau Abu Thalib enggak. Ibunya malah masuk Islam nih. Waqad aslamat wa sahabat wa matat fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibunya Fatimah binti Asad bin Hashim, dia ini masuk Islam, menjadi sahabat, dan wafatnya ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ibunya Ali bin Abu Thalib meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ayo mungkin hanya sekilasnya, sekelumit lah. Ali bin Abu Thalib itu siapa gitu ya. Terutama dari ini yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW nih, Imam Bukhari memunculkan lebih dulu ini hadisnya, tapi bukan sebagai riwayat Imam Bukhari. Oleh beliau dimasukkan ke judul sehingga inilah yang muncul paling dulu. Ini judulnya adalah keutamaannya Ali bin Abu Thalib
Ini dimunculkan lebih dulu nih, yaitu sabda Nabi tentang Ali bin Abu Thalib itu adalah anta minni wa ana minka. Engkau adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari kamu. Alah, kayaknya ini orang yang, nah ini kan pelajarannya nih ya, pelajarannya seperti yang di awal tadi saya katakan. Kalau soal sebagai ikatan keluarga, anggaplah itu hanya kebetulan. Ya, kalau ikatan keluarga ya kebetulan sebagai keluarga. Sementara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar nggak ada ikatan keluarga. Tapi kan urutan nomor satunya Abu Bakar, bukan Ali bin Abu Thalib. Terlebih anggaplah ini ya, karena seperti diungkapkan tadinya Rasulullah itu memang ikut tadinya mengasuh gitu Ali bin Abu Thalib sejak kecil, sejak anak-anak, sejak remaja. Ditambah mungkin lahnya gitu ya, ditambah ya karena ada ikatan keluarga antara Rasulullah SAW dan Ali bin Abu Thalib. Tapi kan ketika Rasulullah SAW ditanya siapa orang yang paling engkau cintai, Rasulullah SAW menjawabkan Abu Bakar. Padahal dengan Abu Bakar kan tidak ada ikatan keluarga. Tapi kenapa gitu? Kenapa mengalahkan ini gitu, mengalahkan Ali bin Abu Thalib? Nah tentu kan yang menjadi poinnya adalah tentang keislaman, tentang bagaimana keislaman seseorang. Rasulullah SAW itu kan sebelum beliau wafat menunjuk Abu Bakar yang menjadi imam. Ya, ketika salat berjamaah Abu Bakar yang menjadi imam, itu dipilih oleh Rasulullah SAW. Ya. Artinya khalifah pertama setelah beliau tidak ada itu siapa? Abu Bakar. Nah, mengapa memilih Abu Bakar? Ya dialah ahlul ilmi wal fadli, bukan keluarga. Ya bukan sebagai keluarga ya. Nah makanya kalau soal ada ikatan keluarga, nah itu hanya kebetulan. Ya karena Rasulullah SAW memilih kan ketika Rasulullah SAW wafat, memilih siapa yang akan menjadi penggantinya, siapa pemimpin kaum mukminin setelah Rasul tidak ada. Beliau memilih Abu Bakar, tentu dari yang tadi kalau menurut Imam Bukhari, ahlul ilmi wal fadli ahaqu bil imamah. Nah ditambah mungkin kalau ini ya, ditambah lagi kebetulan kan Ali bin Abu Thalib itu kan bukan orang lain tapi saudaranya. Tapi tetapnya berarti yang pokok bukan sebagai saudara. Yang pokoknya bukan sebagai saudara. Buktinya Abu Bakar bukan saudara, Umar bin Khattab bukan saudara. Tapi kan itulah yang kemudiannya terpilih kan menjadi pemimpin kaum mukminin. Tetap berarti poinnya ya bahwa tetap terpilihnya bukan karena sebagai saudara. Ya, terpilihnya menjadi khalifah itu karena ahlul ilmi wal fadli. Ya inilah sebetulnya yang inilah sebetulnya ya ketentuan itu. Inilah ketetapan dari Allah. Kalau menurut selera Rasulullah SAW bisa jadi. Kalau menurut selera kah? Kalau menurut bukan selera ya, bisa selera mungkin ya. Kalau menurut selera pribadi, kalau menurut pikirannya, menurut perasaannya, bisa jadi Rasulullah SAW itu memilihnya siapa yang beliau cintai berdasarkan rasa. Bisa jadi memilih keluarganya daripada yang lain. Tetapi kan tidak demikian ya, bahwa keutamaan yang mereka miliki ini karena Islamnya. Ya, keutamaan yang mereka miliki ini karena Islamnya, yang oleh Imam Bukhari disebutkan ahlul ilmi, tentang ilmunya, wal fadli, dan
keutamaannya itu di mana? Yaitu pada amal dan akhlak, bukan karena keluarga. Ya, itulah pemimpin. Alah, tahun politik lah nyebut pemimpin. dari nanti pemimpin menurut Islam itu mulai jadi acan tuh. Dan yang kedua tadinya yang dimunculkan oleh Imam Bukhari di dalam judul nih ya, yaitu perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepada Utsman bin Affan. Iya, Ali bin Abi Thalib jadi Utsman bin Affan deh teh. Nah sekarang hadisnya nih. Seluruhnya ini ada 7 nih hadisnya nih. Ya ada berapa? 6 nya 7. Hadis yang pertama nih. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la u'tiyan narayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi qala fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'toha. Sambil kita langsung terjemah saja nih ya, supaya tidak ini nih durasi ini ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la u'tiyan narayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Ini peristiwa hadisnya hanya menerangkan peristiwa perang Khaybar. Nah Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini, pastilah aku akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang yang Allah akan memberi kemenangan melalui tangannya. Ya, pastilah aku akan memberikan bendera, ya bendera ini ya, bendera apa namanya? Kalau peperangan itu membawa bendera gitu ya. Dan perang itu adalah merebut benderanya. Kalau benderanya bisa direbut, kalah berarti meskipun pasukan masih banyak. Seperti catur lah, kalau rajanya sudah mati ya sudah. Itu kuda kuncung lah, kuda gajah itu benteng, menteri nggak ada gunanya kalau rajanya sudah mati, selesai berarti permainan. Nah berarti orang-orang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW memegang bendera ketika perang itu, ya katakanlah harus orang yang terhebat ya, yang terkuat, yang benar-benar itu bisa mempertahankan ini bendera pasukannya. Nah Rasulullah SAW menyabdakan demikian, pastilah aku akan menyerahkan bendera ini besok kepada seseorang yaftahullahu ala yadaihi, yang akan memberikan kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan ini melalui tangannya. Qala Sahal bin Sa'ad melanjutkan, ia berkata, fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'toha. Nah maka besok, tadi kan Rasulullah SAW mengatakan, besok aku akan serahkan bendera ini. Nah malam harinya orang-orang memperbincangkan. Jadi semalaman, malam harinya, besoknya mau berperang gitu ya. Nah malam harinya para sahabat itu memperbincangkan, menerka-nerka siapa kira-kira itunya yang akan terpilih
ya untuk memegang ya bendera yang akan diserahkan oleh Rasulullah SAW. Tentu semuanya ada keinginan. Karena ini apa namanya sebutannya, ini keistimewaan lah gitunya kalau terpilih itu menjadi pemegang bendera. Ini dipilih oleh Rasulullah SAW, siapa yang nggak mau gitu ya, semuanya itu ada lah di dalam diri mereka itu keinginan. Nah, malam harinya para sahabat itu memperbincangkan ya tentang ayyuhum yu'toha, siapa orang yang akan dipercaya ya oleh Rasulullah SAW memegang bendera. Falamma asbahan nasu ghadau ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yu'toha. Benar ternyata nih redaksinya demikian. Kemudian besoknya masih cek orang sudah merebun-rebun, masih pagi, nah beres sholat berjamaah subuh nih. Nah, besoknya ya subuh-subuh orang-orang kemudian meramai gitunya mendatangi Rasulullah SAW. Yarju an yu'toha, mereka semuanya berharap itulahnya diserahi bendera oleh Rasulullah SAW. Nah, ternyata besoknya gitunya ketika masih subuh, ya pada subuh, orang-orang kemudian menemui Rasulullah SAW, para sahabat semuanya menemui Rasulullah SAW dan mereka berharap ya menjadi orang yang diserahi bendera itu oleh Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bertanya, Aina Ali ibnu Abi Thalibin? Ali bin Abu Thalib kemana? Mana Ali bin Abu Thalib? Indikasi ini, wah alamat geus kecewa ieu. Ya Rasulullah menanyakan, mana Ali bin Abu Thalib? Faqalu, mereka menjawab, yastaki ainaihi ya Rasulullah. Abu Thalib itu sakit mata. Nanti di hadis kedua ternyata sama dengan hadis yang pertama. Ada sedikit beda redaksi. Ini hadis yang samanya yang menerangkan peristiwa ini, yaitu tentang penyerahan bendera pada waktu perang Khaybar. Hadis yang kedua nanti sama, hanya ada perbedaan redaksi lah sedikit. Nah, mana Ali bin Abu Thalib? Para sahabat menjawab, yastaki ainaihi ya Rasulullah, beliau sedang sakit mata. Ternyata parah sakit mata nanti. Ali bin Abu Thalib ini hampir tidak berangkat. Ya, Ali bin Abu Thalib ya hampir tidak jadi berangkat mengikut perang Khaybar karena sedang sakit. Sakit mata, itu matanya bengkak, merah, parah lah sakit matanya. Tapi kan ini kan diantara nih contoh inilah kesungguhan. Ini kesungguhan mencek orang mah teu dirasa gitu tah. Teu dirasa gitu, sedang sakit mata yang parah teu dirasa aku Ali bin Abu Thalib. Berangkat kemudian menyusul rombongannya menuju Khaybar untuk perang Khaybar. Sampai di sana bagi parah benarnya. Sampai di sana malah sakit matanya malah makin parah. Nah, sehingga nih dalam kejadian ini mana Ali bin Abu Thalib tidak nampak. Mereka menjawab, para sahabat menjawab, sakit mata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan nih, fa'arsilu, suruh seseorang, itulahnya, suruh satu orang, fa'arsilu ilaihi fa'tuni bihi, suruh seseorang untuk membawa gitunya, suruh seseorang untuk memanggil, untuk membawa Ali bin Abi Thalib kemari. Ya, fa'arsilu ilaihi, itulahnya utuslah seseorang menemuinya, fa'tuni bihi, bawa dia kemari. Falamma jaa basoko fi ainihi wa da'alahu. Ketika Ali bin Abu Thalib datang,
Rasulullah SAW alah bukan meludahi sih, mengusapnya dengan ludah. Jadi Rasulullah ini mengambil ludahnya sendiri, kemudian diusapkan ke mata Ali bin Abi Thalib. Ya, fa basoko fi ainihi, Rasulullah SAW mengusap kedua mata Ali bin Abi Thalib dengan ludahnya. Wada'a lahu, dan beliau mendoakan kesembuhan. Nah, beliau mendoakan kesembuhan penyakitnya. Fa baro'a hatta ka'allam yakun bihi waja'. Allah, inilah mukjizat. Fa baro'a, sembuh seketika. Hatta ka'allam yakun bihi waja'un, seperti tidak pernah atau seperti nggak ada sakit sama sekali. Berarti betul-betul sembuh total gitunya. Diusap dengan ludah dan Ali bin dan mendoakan kesembuhannya. Fa baro'a, seketika itu juga mata Ali bin Abi Thalib sembuh. Ka'alam yakun bihi wajaun, seperti tidak sakit sebelumnya, artinya tanpa bekas, betul-betul ya sehatlah 100%. Tidak ada tanda-tanda gitulahnya, tidak membekas sama sekali, nggak ada bekasnya ya dari sakit matanya tersebut. Fa'atohur royata, kemudian Rasulullah SAW menyerahkan bendera tersebut kepadanya. Ya, Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menyerahkan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Aliyun, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Nah, ini sebuah perang gitunya. Rasulullah SAW kan beberapa kali perang. Apa sih maksudnya? Apa sih tujuannya? Itu ya, apa sih maksudnya? Apa tujuannya? Kalau perang Khaybar artinya ini di Khaybar, berarti pasukan kaum muslimin yang mendatangi. Bukan diserang gitunya. Kaum muslimin berarti yang mendatangi, seolah-olah menyerang menyerang Khaybar. Nah, ternyata seperti ini. Ali bin Abi Thalib berkata, setelah mendapatkannya diserahi bendera ini panji pasukan gitulah ya. Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka hatta yakunu mislana, hingga mereka itu menjadi seperti kami. Jadi maksudnya itu adalah untuk mengajak, intinya ya, untuk mendakwahi, untuk tabligh, mendakwahi, mengajak mereka masuk Islam. Ini yang diungkapkan oleh Abu Thalib dengan kata-kata seperti ini, wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka itu seperti kita, jadi muslim. Nah, hingga mereka seperti kita gitunya, mereka menjadi muslim, mereka beragama Islam. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, unfuz ala rislika, ya masuklah kamu ke tengah kaum tersebut dengan tenang, hatta tanzila bisa hatihim, nah hingga kamu berada gitu di tengah-tengah mereka, summad'uhum ilal Islam, kemudian suruhlah mereka masuk Islam. Fa'akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi, kemudian kabarkanlah, beritahukanlah kepada mereka, akhbirhum, beritahukanlah, kabarkanlah kepada mereka, bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi, ya apa yang menjadi hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Jadi gini, Rasulullah ini memberi apa namanya, wasiat, bukan wasiat sih, memberi arahan, wejangan. Ya, Ali bin Abi Thalibnya sendiri memang sudah mengatakan demikian tadinya, wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita.
hingga mereka menjadi muslim, hingga mereka masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW kemudian memberikan arahan, memberikan wejangan, masuklah, datanglah, eh, ya datanglah atau masuklah ke tengah-tengah kaum mereka dengan tenang hingga kamu berada di antara atau di tempat-tempat tinggal mereka. Sumad ilal Islam, kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqillahi fihi, kemudian beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka, yaitu menunaikan hak Allah. Fa wallahi, ini juga ada pelajaran penting nih di akhir hadis ini nih. Ya, fa wallahi, demi Allah. Ini masih sabda Rasulullahnya, menasehati, memberi arahan Ali bin Abi Thalib. Fa wallahi, demi Allah, li an yahdiyallahu bika rojulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun na'am. Nah, sampai di sana redaksi hadisnya nih. Demi Allah, bahasa orang banyak nih. Demi Allah, Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu. Melalui kamu, ya, Ali bin Abi Thalib nya. Demi Allah nih. Karena tetap kan yang memberi hidayah itu kan Allah, ya. Nah, tapi seperti ini, demi Allah. Allah memberikan hidayah kepada rojulan wahidan, satu orang saja melalui kamu. Maka kamu itu memiliki sesuatu yang lebih baik daripada mobil mewah teh, Lamborghini Aventador, di sini unta merah sih. Nah, di mana unta merah itu adalah harta, ya, kendaraan kan, unta merah teh, ya, harta kendaraan, iya, dan segala manfaatnya lah yang paling mahal dibandingkan dengan misalnya rumah saat itu murah, punya tanah saat itu murah, kok mau digurun mah gratis, kok mau digurun bisi gitu, recing digurun lo pek gratis teman. Tanah murah, rumah murah, jadi harta yang berharga apa? Ini unta merah. Nah, sekali lagi nih, ini Allah memberi petunjuk kepada satu orang saja, gitulahnya. Allah memberi hidayah kepada satu orang saja melalui kamu. Khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Itu lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta merah. Nah, artinya lebih baik daripada harta benda yang paling bernilai lah. Ini kemarin saja, bukan kemarin sih. Biasa nih lihat tayangan itu si Ronaldo. Ini Ronaldo no asli tapi Ronaldo no palsu anu ngagapur gitu ya. Kang Edi. Eta nu palsu no. Jam tangannya itu harganya 20,8 miliar. Seberapa banyak sih uang sekian? 20,8 miliar itu kalau di kita ini bisa, uang yang jumlah sekian itu bisa beli apa gitu ya. Hiji jam tangan wungkul dah si Ronaldo mah. Ya, benar-benar yang bernilai apapun lah. Makanya di sini, nah, dulu Rasulullah SAW menyebutnya itu, Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui kamu, maka kamu itu memiliki, ya berarti kamu itu memiliki sesuatu yang lebih berharga dari harta apapun. Nah, itulah ini ya. Berarti kamu itu memiliki sesuatu yang lebih baik dari harta terbaik, itu harta termahal, harta apapun yang paling bernilai. Nah, hadis sampai di sana.
Kita baca satu lagi lah ya, hadis yang kedua karena isinya sama nih dengan hadis yang pertama. Hadis yang kedua nih. An Ubaidin an Salamah. Dari sini nih. An Salamata qala kana Aliyun qad takhallafa adin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaibar. Ali bin Abu Thalib itu apa namanya? Telat gitulahnya, telat datang ke Khaibar. Karena Aliyun qad takhallafa adin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaibar. Ya, Ali bin Abu Thalib itu telat atau berangkat belakangan, tidak berangkat itu bersama dengan Rasulullah SAW pada waktu perang Khaibar. Waka nabihi Romadun karena sakit mata. Nah gitulah. Jadi Ali bin Abu Thalib ini hampir tidak jadi berangkat itu karena sedang sakit, matanya bengkak, matanya merah, sakit mata. Ya waka nabihi Romadun kadas Romadun yang saat itu dia sedang sakit mata. Fakola anak atakhallafu anin Rasulullah SAW. Nah, Ali bin Abu Thalib sendiri yang mengatakan, aku berangkat belakangan. Ya, aku berangkat belakangan. Ya, aku tidak berangkat bersama dengan Rasulullah SAW. Aku datang belakangan. Itu aku datang tiba terakhir. Itunya ke Khaibar. Fa kharaja Aliyun fahalikon bin Nabi SAW. Ya, kemudian ya Ali bin Abu Thalib sampai di Khaibar, kemudian berkumpul dengan Rasulullah SAW. Falamma kana masa'ul laili allati fatahallahu bi fi sahibiha. Nah, pada malam besoknya Allah memberi kemenangan karena ini perang beberapa hari. Jadi Ali bin Abu Thalib tidak ikut perang dari awal berarti. Ketika malam hari yang besoknya Allah memberi kemenangan dalam perang Khaibar tersebut. Fala maka namasa ulaili lati fatahallahu fi sobahiha. Ya, pada malam yang Allah memberikan kemenangan keesokan harinya, bahasa Arab. Ya, pada malam hari yang ketika Allah memberikan kemenangan besok hari. Qala Rasulullah SAW bersabda. Nah, seperti yang tadi di sini nih ya. La utiyanna rohata. Aku akan menyerahkan bendera ini awla ya'khuzanna rohata. Atau yang akan memegang bendera ini besok ya godan rojulan yuh. Nah, kalau ini ada beda redaksinya seperti ini. Aku akan menyerahkan bendera, sebutannya bendera ini, panji dari pasukan kita ini kepada orang yang rojulan yuhibbuhullahu wa rasuluhu aw qala yuhibbullaha wa rasulahu. Kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah keutamaan Ali bin Abi Thalibnya sangat nampak. Aku akan menyerahkan bendera ini besok kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Atau kalimatnya gitu ya, di sini ada keraguan dari rawi. Atau orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu alaihi. Nah, di mana Allah akan memberikan kemenangan perang ini melalui tangannya. Fa iza nahnu bi aliyin wa ma narjuhu. Fa iza nahnu bi aliyin wa ma narjuhu. Nah, ternyata ketika Rasulullah akan menyampaikan berita itu, ini kata siapa tadi di sini? Salamah ya. Ketika kami Rasulullah menyampaikan hal tersebut, mengatakan besok aku akan serahkan bendera panji pasukan. Fa iza nahnu bi aliyin. Ternyata Ali bin Abu Thalib sudah ada. Kata Salamah, ternyata Ali bin Abu Thalib sudah ada saat itu. Wa manarjuhu, dan kami tidak menginginkannya dia berada di situ.
Nah, berarti sahabat-sahabat yang lain kan sudah ya ke Ali atau gitulah kesadei, berarti ya pasti kepada Ali. Tapi ini sekali lagi ya, bukan sebagai saudara. Ali bin Abu Thalib ini juga sebagai apa namanya ya? Kalau yang terkenal sebagai jenderal perang yang paling terkenal kan Khalid bin Walid. Nah, Ali bin Abu Thalib ini dulu kan perangnya berhadapan langsung pakai carok lah carok. Kemari ayah korban opat carok teh nelir teman-teman. Opatan gara-gara itu dicarok di tempatnya di Madura. Ali bin Abu Thalib ini perang berhadapan, nah seperti ini kan, sebagai tanda gitu dimulainya perang antara dua pihak ini adalah maju satu persatu. Kemudian, nah ini sebagai tandanya itu duel 1 lawan 1. Nah, siapa yang maju dari kelompok kaum muslimin? Nah, ya inilah Ali bin Abu Thalib yang maju. Ya, Ali bin Abu Thalib ini memiliki fisik badan yang tinggi besar. Ya, bahkan pedangnya itu dikenal karena beratnya, bukan karena tajam. Jadi kalau kena apa namanya, kalau kena sabetan pedang Ali bin Abu Thalib bukan luka, tapi luka dalam. Bukan luka tersayat, luka dalam, remuk tulangnya dah. Ya kalau kena kepala ya remuklah kepalanya. Kalau terkena sabetan pedang Ali bin Abu Thalib, pedangnya juga sangat besar. Kalau Ali bin Abu Thalib kan dengan sebelah tangan, orang lain mengangkat pedang Ali bin Abu Thalib harus dengan 2 tangan. Ya pantaslahnya kalau dipercaya. Ya karena artinya memang mumpuni itunya, bahasanya apa ya, mumpuni untuk dijadikan pemegang bendera. Tapi juga karena ini kan Rasulullah SAW menyebutnya seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya, atau sebaliknya gitu kalimatnya, orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ya pantaslah ini Salamah mengatakan, ternyata saat itu Ali bin Abu Thalib ada. Nges ya mah, nges malah kebagian ya mah. Wah, gitu, wah siki angel iki. Nges Ali ya malah. Para sahabat yang lain sudah pesimis karena ya ada Ali bin Abu Thalib. Ya tentu kan memang yang paling pantas pastilahnya Rasulullah SAW itu kan selalunya akan memilih yang terbaik. Faqalu, sahabat saat itu mengatakan hadza aliyun fa'atahu Rasulullah SAW, ini Ali. Kemudian Rasulullah SAW memberikannya kepada Ali bin Abu Thalib, fa fatahallahu alaihi, kemudian Allah memberikan kemenangan perang tersebut. Nah itu kan samanya dua hadisnya. Nah di hadis ini nih ada kata-kata ininya. Jadi satu kan Rasulullah pasti akan memilih yang terbaik. Yang kedua di dalam hadis yang kedua ini di antara yang menjadi keutamaan Ali bin Abu Thalibnya yang disebutkan, yaitu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya tentu sebaliknya ya, Ali bin Abu Thalib pun itu sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, saya kira cukup dah tuh anger jam teh 22 tuh ya Mas. Itu dari 2 hadis ini ya, satu sebetulnya kan hadisnya sama karena hadisnya sama kan. Hanya ada sedikit perbedaan redaksi. Tadi satu kan sebetulnya Ali itu sedang sakit mata. Tapi kan kemudian ikut menyusul. Apa karena sudah sembuh? Belum ternyata. Sampai di sana tetap masih dalam keadaan masih sakit mata. Yang kemudian disembuhkan oleh Rasulullah SAW dengan mukjizatnya, karena Rasulullah itu tidak setiap kali ada yang sakit kan dia tinggal kuciduh dielap enggak.
Ini untuk kejadian ini sajanya Rasulullah SAW demikian, itu mukjizat. Nah, tapi kan satunya menunjukkan ya seperti apa orangnya Ali bin Abu Thalib, memaksakan diri, pastinya memaksakan diri berangkat perang gitu kan, dan jaraknya jauh. Khaybar dari Madinah ke Khaybar itu jauh, ratusan kilometer. Kalau nggak salah nih ya, Khaybar masuk ke wilayah Mekah, deket-deket ke Mekah. Berangkat dalam keadaan sedang sakit mata. Berarti karena inilah gitunya di antara keistimewaan, keutamaan yang disebutkan di dalam hadis yang kedua. Mengapa sampai demikian? Ya karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini sebetulnya ada penjelasan sedikitnya. Nah, karena Ali bin Abu Thalib ya kan juga kenal kan, Ali bin Abu Thalib itu kan bahkan kenal Rasulullah sejak anak-anak, juga sejak bayi, bahkan mengenal betul bagaimana Rasulullah SAW. Nah, sehingga disebutkan sebagai orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ali bin Abu Thalib itu termasuk yang sempurna dalam mengikuti Rasulullah SAW. Ya, dalam menaati, ya tadilah mencintai, menaati, mengikuti Rasulullah SAW. Ali bin Abu Thalib ini boleh dikatakan sempurna itu dalam mencintai, menaati dan mengikuti Rasulullah SAW. Itunya poinnya yang menjadi keistimewaan itu dari Ali bin Abu Thalib menurut hadis ini. Yaitu pada hadis yang keduanya disebutkan demikian, orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya, dan juga sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga itu menjadi demikian, Ali bin Abu Thalib ini dalam hal mencintai, menaati dan mengikuti Rasulullah SAW itu boleh dikatakan sempurna. Ya, tanpa kekurangan, artinya kan tanpa kekurangan, tanpa celah gitu, tanpa cacat.